إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند الله ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم. Para alim ulama, hadratul mukarramin, syekhul masyayikh, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah masjid salat Jumat Masjid Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, khususnya nikmat iman dan Islam serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin sampai saat ini masih terbaring sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas kembali. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita merindukannya, merindukan akan syafaatnya. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Kahfi dari mulai ayat 32 hingga 44, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang sangat istimewa, yaitu perumpamaan dua orang pemuda, salah satu diantaranya kafir, yang satunya orang yang beriman. Orang yang kafir diberi rezeki yang berlimpah ruah. Dia memiliki kebun anggur yang begitu melimpah, dikelilingi oleh pohon-pohon kurma yang juga berlimpah ruah, dan ada beberapa ladang di sekitarnya, bahkan ada air yang tidak akan pernah berhenti, selalu mengalir untuk mengaliri kebun kurma dan kebun anggurnya itu. Akan tetapi pemuda yang kafir ini begitu sombongnya, bahkan mengatakan bahwa harta yang dimilikinya tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah habis, tidak pernah ada habisnya. Lalu pemuda yang beriman tadi mengingatkan, mengapa engkau begitu sombong dan angkuh terhadap apa yang kau miliki, padahal itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pemuda yang kafir tadi tetap dengan kesombongan dan keangkuhannya. Singkat cerita, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan petir yang begitu mengerikan, menyambar habis kebun kurma dan kebun anggur yang dimiliki oleh orang kafir tadi. Bahkan airnya pun juga mengering, semuanya rata dengan tanah. Setelah itu dia baru menyesal, tapi apalah gunanya
menyesal di akhir setelah peristiwa itu terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di ayat yang ke-45 Allah juga memberikan perumpamaan bahwa kehidupan ini seperti air yang turun dari langit. Kemudian air itu memberikan kesuburan terhadap tanah-tanah yang ada di bumi ini. Tumbuhlah berbagai macam buah-buahan, sayur-sayuran, tanam-tanaman. Tapi setelah itu dia akan layu, menguning dan mengering. Seperti itulah kira-kira gambaran kehidupan kita. Tidak ada yang abadi. Sama seperti perumpamaan yang sebelumnya bahwa harta benda yang berlimpah ruah itu tidak ada yang abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya di ayat yang ke-46 bahwa al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak keturunan itu semuanya adalah sementara. Tidak ada yang kekal abadi. Ayat ini sebenarnya menegur orang musyrik Quraisy yang memiliki kebiasaan membangga-banggakan hartanya dan juga anak keturunannya. Bahkan di kuburan saja dia masih sombong. Mereka ini masih sombong, mengatakan bahwa yang dimakamkan di sana itu adalah keturunan-keturunan kami yang kaya raya. Jadi di kuburan saja mereka masih membangga-banggakan harta keturunan mereka. Sampai akhirnya ditegur oleh Allah dengan surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bahkan kebiasaan orang-orang musyrik Quraisy ketika menunaikan ibadah haji sebelum ajaran ibadah haji yang dibawa oleh Rasulullah, ketika melempar jamarat, doanya pun juga sangat duniawiyah sekali. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan sebagaimana Engkau berikan kekayaan itu kepada nenek moyang kami. Hingga turunlah surat Al-Baqarah ayat 102. Diingatkan bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sesungguhnya yang abadi itu adalah al-baqiyatus shalihat. Ada beberapa mufassir menafsirkan ayat ini bahwa al-baqiyatus shalihat itu di antaranya adalah as-shalawat al-mafruḍah. Ini bisa kita terima karena apa? Sholat sunnah subuhnya saja itu belum sholat subuhnya itu sudah nilainya adalah ad-dunya wa ma fiha. Belum ketika kita melaksanakannya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, nilainya lebih berlipat ganda lagi. Ada juga yang menafsirkan bahwa al-baqiyatus shalihat min qaulin wa amalin yabqa lil akhirah, yaitu setiap perkataan dan perbuatan yang itu abadi, kekal sampai kepada kehidupan kita di akhirat nanti. Maka bahagialah atau orang yang paling berbahagia itu adalah ketika dia sudah meninggal dunia tapi pahalanya masih mengalir kepadanya. Itulah amalan-amalan baik yang abadi. Ada juga yang menafsirkan bahwa al-baqiyatus shalihat itu adalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Sangat sederhana, sangat ringan. Kita bisa mengucapkannya dimanapun kita berada, bahkan dalam kondisi kita mengantri sesuatu dan lain sebagainya,
kita bisa membacanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Aksiru bil baqiyatis shalihat." Kata sahabat, "Famal baqiyatus shalihat ya Rasulullah?" Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada juga yang menafsirkan bahwa al-baqiyatus shalihat itu adalah an-niyat wal himmat. Karena diterima tidaknya amalan seseorang hamba itu sangat tergantung kepada niatnya. Bahkan menjadi momentum yang sangat penting dan bersejarah bagaimana Rasulullah mengajarkan kita berhijrah dari Mekah ke Madinah itu pun harus betul-betul tulus, ikhlas fi sabilillah. Bukan karena niat untuk mengejar perempuannya yang cantik atau bukan karena urusan-urusan yang duniawiyah, tapi betul-betul innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, betul-betul lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada juga yang menafsirkan bahwa al-baqiyatus shalihat itu adalah al-banat as-shalihat, yaitu anak-anak perempuan yang sholihah. Apakah ini hanya khusus anak-anak perempuan yang sholihah? Karena memang pertimbangannya adalah ketika kita mempersiapkan seorang perempuan yang sholihat, berarti kita akan mempersiapkan anak keturunan yang sholeh dan sholihat. Karena perempuan itu adalah, ibu itu adalah sekolahan yang pertama. Maka ketika dia menjadi seorang wanita yang sholihat, insya Allah akan mendidik anak-anaknya yang sholeh. Tapi jika kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, tidak hanya wanita-wanita sholihat saja, anak perempuan yang sholihat saja, tapi juga anak-anak laki-laki yang sholeh. Yang ini akan menjadi pahala-pahala yang senantiasa mengalir ketika kita sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa fenomena yang sempat viral, beberapa pasangan suami istri yang justru tidak mau memiliki keturunan. Ada yang mampu memiliki keturunan tapi tidak mau punya keturunan. Ada yang satu sisi dia mau memiliki keturunan tapi tidak punya kemampuan untuk memiliki keturunan. Yang mampu ini justru malah tidak mau memiliki keturunan. Padahal anak yang soleh itu adalah salah satu di antara amal jariah yang terus mengalir kepada kita meskipun kita nanti sudah meninggal dunia. Mari kita persiapkan anak-anak kita yang solihat dan soleh, khususnya anak-anak laki-laki kita. Mari kita terus ajak untuk ke masjid, untuk cinta masjid, untuk memperkuat akhlak dan keimanannya sehingga menjadi anak-anak yang soleh yang kelak akan terus mendoakan kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengamalkan amalan-amalan baik yang abadi. Dari sekian pendapat yang mendekati kebenaran adalah yang kedua, karena ini sudah mengcover semua pendapat, yaitu min qaulin wa amalin yabqa lil akhirah. Jadi perkataan tadi diwakili oleh subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemudian min amalin as-shalawat al-mafruḍah, mempersiapkan anak-anak yang soleh dan solihat. Maka pendapat yang kedua inilah
yang mendekati kebenaran, terhadap amalan-amalan baik yang senantiasa kekal. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah SWT yang memiliki amalan-amalan baik yang senantiasa kekal hingga akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم وقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجاد نقمتك وجميع سخطك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم بذكركم وذكر الله أكبر أقم الصلاة